Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kami, dengan Lose Sekolah Minggu. Di dalam acara Sekolah Minggu pada hari ini, Lose ditemani dengan Rahel dan juga Mika. Ya, bersama kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong kami, Tuhan berkati kami dengan kesehatan kami, dan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, dan kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Sekolah Minggu pada hari ini. Tuhan, berkati kami, berkati Lose-Lose yang akan mengajarkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana kebanjiran. Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka boleh beribadah dan boleh hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Adik-adik, kita mulai ibadah Sekolah Minggu ini dengan kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Mari kita menyanyikan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita sudah menyanyikan lagu Ku Istimewa, dan sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Lose-Lose di dalam setiap kelas masing-masing. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kedua, yaitu Berani Tampil Beda. Mari kita menyanyikan.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis mengguyurku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada Engkau, untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati lose kami yang akan menyampaikan firman. Mampukan setiap kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dari kami melalui firman yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Untuk puji Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang anak Tuhan yang dipanggil dan dipakai Tuhan menjadi seorang diaken. Tapi akhirnya harus menerima satu penderitaan, bahkan kematian dalam melayani Tuhan. Tapi kematiannya tidak sia-sia, karena banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Banyak orang-orang yang akhirnya bisa percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, bukan hanya bangsa Israel saja. Dan dengan kematian syahid dari seorang anak Tuhan yang bernama Stefanus waktu itu, memang menimbulkan satu kegetiran, kekhawatiran, dan ketakutan bagi jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Di mana Stefanus sudah dibunuh dan dengan dilempari dengan batu. Tapi pada saat itu tampil seorang anak muda, seorang terpelajar, seorang yang sangat dihormati oleh bangsa Israel pada waktu itu, oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Di depannya, di depan kakinya,
ada terbentang baju yang berlumuran darah. Tentunya adik tahu baju siapa itu. Itu bajunya Stefanus yang sudah dirajam mati. Dia berdiri dan berbicara dengan lantang. Apa yang dikatakannya? Katanya, bagus sekali, saudara-saudaraku. Stefanus sudah mati. Dan saya bersama beberapa pimpinan bangsa Yahudi akan menghentikan sepenuhnya apa yang sudah diajarkan oleh Pak Stefanus dan teman-temannya, yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Yesus yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dan umat manusia. Dan pelayanan mereka juga sudah melakukan banyak mukjizat, sehingga banyak orang Yahudi yang percaya. Kita harus segera datang ke rumah-rumah orang yang percaya pada Yesus dan menangkapin mereka semua. Menangkapin mereka semua dan masukkan mereka ke dalam penjara. Jangan biarkan tambah banyak orang yang percaya kepada Yesus itu. Tentunya adik-adik tahu kan siapa anak muda ini yang begitu lantang berbicara di depan orang-orang Yahudi. Benar, itu adalah Saulus, seorang terpelajar, seorang yang dihormati karena dengan pendidikannya dan pengetahuannya akan Taurat. Dan mulai saat itu terjadilah kegemparan. Anak-anak Tuhan semua ditangkapin, dari rumah ke rumah didatangin. Banyak yang tertangkap dan di penjara, bahkan dibunuh. Dan bagi yang tidak tertangkap, mereka melarikan diri kemana-mana. Ada yang lari ke Yudea, ada yang lari ke Samaria. Dan pelariannya apakah mereka hanya bersembunyi? Tidak, adik-adik. Tidak. Mereka melarikan diri bukan hanya bersembunyi, tapi ketika mereka melarikan diri ke tempat lain, ke kota lain, ke negara-negara asing, atau ke daerah asing yang mereka tidak tahu, mereka sambil melarikan diri, mereka tetap mengabarkan Injil, memberitahukan tentang kabar Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus dosa manusia. Apakah mereka tidak takut ditangkap? Ya, takut. Mereka tahu ditangkap, tapi bukan karena mereka takut mati, tidak. Mereka takut ditangkap, nanti tidak punya kesempatan untuk mengabarkan Injil. Mereka ketika melarikan diri lepas dari penangkapan, mereka tetap semangat mengabarkan Injil. Mereka tidak gentar. Mereka tetap setia mengikut Tuhan. Penangkapan yang dilakukan oleh Saulus dan para pemuka-pemuka agama tidak membuat mereka tawar hati. Mereka lari ke Samaria. Mereka mengabarkan Injil pada orang-orang Samaria. Sehingga banyak orang Samaria yang akhirnya menjadi percaya. Banyak orang Samaria akhirnya mau menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis menjadi orang-orang yang sebagai pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus yang disebut sebagai orang Kristen. Di antara anak-anak Tuhan itu ada satu orang diaken yang dikenal sebagai Filipus. Dia juga lari ke Samaria. Di Samaria dia mengabarkan kabar baik itu, mengabarkan tentang Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Di sana dia menceritakan, memperkenalkan dirinya
sebagai seorang Filipus, sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada anak Allah yang datang ke dunia, anak Allah yang datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Orang-orang Samaria yang mendengar, mereka percaya, dan banyak di antara mereka yang sakit disembuhkan, dan mereka semua memberi diri untuk dibaptis, menerima baptisan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Hebat bukan? Mereka ketika pelarian, mereka tidak hanya melarikan diri, tapi ketika mereka melarikan diri ke tempat lain, mereka tetap rajin dan setia mengabarkan Injil. Walaupun dengan resiko, mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa, bahkan dibunuh. Ketika mereka melayani, dan Filipus ini melayani Samaria, dan banyak orang sudah dibaptis, tiba-tiba Roh Tuhan membawa dia ke tempat lain, di padang, yaitu pertengahan perjalanan dari Yerusalem ke Ethiopia. Dan perjalanan itu dia melihat ada rombongan yang lagi melakukan perjalanan pulang ke Ethiopia, yaitu rombongan siapa? Rombongan Sida-Sida, orang-orang pejabat dari kerajaan Ethiopia. Ketika Roh Tuhan membawa dia dan kepada itu dan melihat ada kereta itu, Filipus pun mendekati kereta itu. Dan ketika dia mendekat, dia mendengar ternyata pejabat orang Ethiopia itu, Sida-Sida itu, sedang membaca kitab suci. Dia menjadi heran. Akhirnya dia sadar kenapa Roh Kudus membawa dia ke tempat itu. Dia tahu Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud untuk mengajari orang Ethiopia itu, mengajari Sida-Sida itu tentang firman Tuhan. Lalu dia mendekati kereta itu dan bertanya, Tuhan, apakah kamu mengerti? Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Lalu apa jawab Sida-Sida itu? Dia menjawab, bagaimana saya bisa mengerti? Saya membaca, tapi saya tidak mengerti apa yang saya baca. Nah, ternyata apa yang dibaca itu kitab Yesaya yang menceritakan tentang akan datangnya Tuhan Yesus ke dunia, yang dimana dia akan datang menjadi anak manusia yang menyelamatkan manusia, tapi dia hanya disiksa, bahkan dibunuh. Lalu Filipus menceritakan firman itu, memberitahukan makna dari firman itu, bahwa Tuhan Yesuslah yang dimaksud dalam firman yang disampaikan oleh Yesaya itu. Bahwa Tuhan Yesus ada Mesias yang dijanjikan untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika Sida-Sida itu mendengar penjelasan dari Filipus, dia mengerti dan akhirnya menerima Tuhan Yesus. Ketika dia melihat ada danau, ada sungai di perjalanan itu, dia berhenti dan minta untuk dibaptis. Dan setelah itu dia pulang ke Ethiopia, dan di sana dia pun memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil yang sudah dia terima di Filipus. Kita melihat adik-adik bahwa pelayanan Filipus, karena dia sedang sungguh hati melayani Tuhan, dia sungguh hati mau percaya dan mengikuti Tuhan, dia selalu digerakkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang. Walaupun dia dalam pelarian melayani orang-orang lain, bukan karena orang Yahudi menolak, Tuhan membawa dia ke Samaria, kepada orang-orang yang bukan Yahudi, membawa dia ke orang Ethiopia untuk memberitakan Injil. Ayat Injil malah semakin tersebar. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang dikabarkan diberitakan Injil, tapi kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Samaria, bahkan bangsa lain. Jadi
penderitaan yang dialami anak Tuhan tidak membuat Injil berhenti, tidak membuat Injil berhenti untuk dikabarkan, disebarkan, tapi membuat Injil semakin meluas, diberitakan pada orang-orang di luar orang Yahudi. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan yang setia dan mau taat melayani Tuhan, sehingga Injil tidak berhenti. Jadi ketika anak Tuhan dianiaya, mereka tetap setia melayani Tuhan, sehingga Injil tetap disebarkan. Semakin banyak orang yang bisa mendengar. Jadi kita lihat bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan, kita melayani Tuhan, jangan menyerah. Karena penderitaan, karena penindasan, seperti yang dialami anak Tuhan pada waktu itu. Mereka mengalami penindasan, tapi mereka tidak menyerah untuk mengabarkan Injil. Mereka mengalami kesusahan dan ancaman jiwa, tapi mereka tidak menyerah. Mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu. Sehingga kita lihat murid-murid Tuhan yang lain pun sama. Petrus, Yohanes, mereka dikirim ke Samaria, dikirim ke tempat lain untuk mengabarkan kabar baik itu pada orang-orang yang memang memerlukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Injil harus disebarkan sampai ke ujung bumi, harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi saja yang harus mendengar, yang harus diberitahu tentang kabar baik itu. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini Injil bisa diberitakan pada orang lain bisa menerima Injil. Bukan berarti bahwa orang yang memberitakan Injil itu hebat, seperti bagaimananya Filipus bisa memberitakan Injil pada orang lain. Tapi karena dia taat dan setia, sehingga Roh Kudus yang membantu dia, sehingga apa yang diberitakan, apa yang diceritakan tentang Tuhan Yesus bisa dimengerti oleh orang lain. Karena dia memberitakan firman itu berdasarkan kasihnya dan kesetiaannya pada Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan membantu dia. Jadi adik-adik, kalian ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kalian gak perlu khawatir. Ketika Tuhan memanggil kalian untuk melayani, Tuhan pasti akan membantu kalian, menolong kalian dalam segala apa yang kalian punya. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, pelayanan kalian ketika kalian sungguh-sungguh melayani, Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati kalian. Sehingga kalian akan dipakai Tuhan dan luar biasa, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus dan juga Filipus sebagai seorang diaken dipakai Tuhan luar biasa melayani orang-orang dan bangsa-bangsa lain yang sebenarnya dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, yang sebenarnya mereka tidak pernah kenal, dan Tuhan membuat mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi biarlah kita semua belajar untuk taat, menerima dan mengalami panggilan Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, terima itu dengan sukacita, terima itu dengan sukarela, terima itu menjadi satu anugerah dari Tuhan, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan lo percaya, adik-adik semua ada anak Tuhan yang setia dan taat. Dan suatu saat nanti, kalian pun menjadi orang-orang yang hebat, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus dan juga anak Tuhan pada waktu itu yang melayani Tuhan dan sungguh-sungguh, yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus membuat mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Demikian adik-adik, biar semua adik-adik semua boleh diberkati Tuhan.
menjadi orang-orang yang hebat, menjadi masa depan yang hebat, menjadi anak Tuhan yang boleh dibanggakan, yang menjadi anak Tuhan yang taat dan diberkati oleh disertai oleh Roh Kudus.